kita. Tuhan sudah berkorban untuk kita, untuk menebus dosa kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku.
baik, Kau teramat baik dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau, Bapa yang baik. Bapa, berikan kami semangat dalam memuji Engkau. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan, kita angkat lagu kita, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ku siapkan hatiku
Puji Tuhan, saya percaya bahwa adik-adikku yang ada di SMA 23 memiliki kabar sukacita dan kabar luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat bagimu Allah kami yang luar biasa. Tuhan masih menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami saat mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya akan memberikan judul renungan kita, yaitu kesetiaan hidup di dalam kasih. Kenapa kita harus setia di dalam kasih? Karena kesetiaan orang percaya kepada Tuhan tidak pernah memberikan hasil yang tidak baik di dalam kehidupannya. Sebab Tuhan memberikan yang baik dalam kehidupan kita. Maka sebagai kita anak-anak Tuhan harus setia dan percaya sungguh-sungguh di dalam perintah-perintah Tuhan. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Dikatakan dalam firman ini bahwa kita harus hidup di dalam kasih, sebagaimana yang telah kita dengar dari mulanya. Nah, saudaraku atau adik-adikku yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat 6 ini mengatakan, dan inilah kasih itu. Kasih yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya harus hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus. Kasih yang dimaksud di sini adalah Allah sendiri. Kalau kita buka dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Nah, kalau kita mengasihi dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka kita mengenal pribadi Allah dengan baik. Tetapi kalau kita tidak mengasihi, dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Sebab kasih itu adalah Allah sendiri. Saya percaya adik-adikku yang ada di SMA 23 mengenal yang namanya kasih, yang mempraktekkan kasih setiap saat. Nah, jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan perbuatan kasih. Percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami dengan benar bahwa kasih itu adalah Allah. Sehingga kita tidak akan bermain-main di dalam kasih. Sebab kalau kita bermain-main hidup di dalam kasih, maka kita tidak akan memperoleh apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dikatakan sebagai orang Kristen tidak boleh bermain-main hidup di dalam kasih. Dikatakan sebagai orang Kristen tidak boleh bermain-main hidup di dalam Tuhan. Kalau kita bermain-main hidup di dalam Tuhan, maka segala janji Tuhan, maka segala perintah Tuhan tidak tergenapi di dalam kehidupan kita. Maka perlu kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, harus hidup sungguh-sungguh di dalam kasih atau Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saya percaya bahwa adik-adikku untuk mencapai nilai yang bagus di sekolah pasti harus belajar dengan sungguh-sungguh, pasti giat belajar di rumah supaya mendapat nilai yang bagus. Demikian juga kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat, maka kita pun harus sungguh-sungguh mengikuti Dia. Jangan pernah kita kendor dalam mengikuti Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Ada 4 hal yang kita lakukan di dalam kasih ini. Ada 4 hal yang penting yang kita mengerti kenapa kita harus hidup di dalam kasih. 4 hal kenapa kita harus hidup di dalam kasih. Yang pertama dikatakan supaya kita tidak jatuh di dalam penyesatan. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, hari-hari ini akan muncul orang-orang yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang menyesatkan kita supaya kita jauh daripada Tuhan. Makanya katakan kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam kasih itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kasih, kemungkinan sebagai orang percaya pun yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup dalam kasih, akan bisa tersesat. Maka dikatakan hidup sungguh-sungguh di dalam kasih. Dalam akhir kehidupan hari ini, bahwa namanya tentang penyesatan sudah semakin terang-terangan untuk menyesatkan orang-orang percaya. Orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Bahkan bermacam cara yang dilakukan oleh kuasa setan untuk menyesatkan orang-orang percaya. Banyak cara yang dilakukan oleh kuasa setan supaya kita tidak percaya kepada Yesus, atau supaya kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh penyesat itu atau kuasa iblis itu? Yang pertama, lewat ketenaran. Bahkan hari-hari ini banyak orang Kristen karena mencari ketenaran bisa melupakan Tuhan. Nah, hari ini apakah kita sebagai orang Kristen kuat di dalam iman kita lewat godaan ini? Saya percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka godaan ini bisa kita lalui dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, lewat jabatan, bahkan kekayaan. Adapun satu lagi, karena cinta. Wow, banyak orang meninggalkan kebenaran firman Tuhan, meninggalkan Yesus karena cinta. Saya percaya adik-adikku yang ada di SMA 23 tidak pernah luntur imannya, apapun godaan apapun yang datang menghampiri adik-adikku. Adik-adikku harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberikan segala hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Ditawarkan oleh iblis kepada umat Tuhan, maka dengan demikian jika kita sebagai umat Tuhan tidak setia dalam kasih Tuhan, maka umat Tuhan bisa jatuh, bisa jauh daripada Tuhan. Maka perlu sebagai umat Tuhan harus menjaga imannya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak dijaga imannya dengan sungguh-sungguh, pasti bisa terjadi penyesatan. Pasti bisa iman kita digoncangkan dan kita beralih kepercayaan. Maka dikatakan hiduplah sungguh-sungguh di dalam kasih. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Yang kedua, supaya kita tidak kehilangan kehidupan yang kekal. Haleluya. Saya percaya bahwa adik-adikku yang ada di SMA 23 ingin mengalami kehidupan yang kekal, bahkan mau mengalami kehidupan yang kekal. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa harus hidup dalam kasih? Supaya kita tidak kehilangan kehidupan yang kekal. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang kami kerjakan. Demikian juga kehidupan kita. Kita harus waspada apa yang sudah kita terima daripada orang tua kita tentang keselamatan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus waspada. Kita harus menjaga sungguh-sungguh keselamatan ini supaya kita tidak kehilangan. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Amin. Semakin setianya umat Tuhan mencari Tuhan, saya percaya goncangan pun akan datang.
Tetapi lewat goncangan ini akan membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin kita mendekat mencintai kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan lewat setiap goncangan dalam kehidupan kita. Tetapi banyak juga orang Kristen yang mengalami goncangan bisa jauh daripada Tuhan. Kenapa? Yang pertama tadi, karena dia tidak hidup sungguh-sungguh di dalam kasih. Karena dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya kuncinya supaya kita tidak kehilangan keselamatan, supaya kita tidak kena dalam penyesatan, hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, supaya kita memperoleh kekuatan dari Allah. Haleluya. Di dalam kehidupan ini perlu kita harus memiliki kekuatan. Melewati setiap rintangan, melewati setiap masalah, pergumulan, perlu kita harus mengalami kekuatan. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita pun akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap rintangan yang terjadi hari-hari ini. Lewat COVID-19 kita pun Tuhan berikan kekuatan. Kita tidak goyah, kita tidak mundur, kita tetap maju bersama Yesus menghadapi setiap rintangan ini. Haleluya. Nah, adik-adikku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tantangan, rintangan, cobaan, bahkan hal-hal yang menarik dalam dunia ini bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, yakinlah bahwa kita bisa melewatinya, bahwa kita bisa melewati setiap persoalan dan tantangan dalam kehidupan kita lewat kuasa Tuhan, lewat kekuatan daripada Tuhan, lewat penyertaan Tuhan. Sebab itu tetap percayakan kehidupan kita di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan supaya kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan? Ya, kita bangun hubungan yang intim di hadapan Tuhan. Kita bangun relasi yang baik kepada Tuhan, supaya kita tetap memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Ada orang Kristen yang bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tetapi dia tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi adik-adikku yang ada di sini, dikatakan firman Tuhan adalah pelita, maka kita pun harus setia membaca kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bagian yang keempat, supaya kita mendapat upah yang sepenuhnya dari Tuhan. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 8, tetapi supaya kamu mendapat upah yang sepenuhnya. Upah yang sepenuhnya yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang setia mengikut Tuhan, adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Upah yang Tuhan berikan kepada kita, upah adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Haleluya, sungguh luar biasa. Kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tetapi kalau kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih itu, karena kita akan memperoleh bagian daripada Tuhan. Dan saya pun percaya, bukan hanya berkat rohani yang kita terima daripada Tuhan, berkat jasmani pun kita akan terima daripada Tuhan kalau kita hidup sungguh-sungguh. Amin. Sebagai orang Kristen perlu menyadari bahwa hidup di dalam Yesus itu sangat-sangat luar biasa dampaknya. Penyertaan Tuhan pasti ada. Saya percaya adik-adikku yang ada di Sambado 3, percayakan hidup kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka setiap rintangan, setiap proses yang adik-adik alami hari ini pasti bisa dilewati dengan penyertaan Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Adik-adikku yang saya kasih, menjadi kesan atau kesimpulan dari khotbah saya ini, marilah kita berlomba-lomba mencari Tuhan, menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Mungkin menurut kita baik, tetapi menurut Tuhan tidak baik. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan.
yakinlah penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Saya percaya lewat renungan ini kita akan semakin sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan Yesus. Tetap bersyukur, tetap berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Di mana kami Tuhan, jika kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan memperoleh berkat rohani, berkat jasmani, bahkan keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, ku berdoa secara khusus buat adik-adikku yang ada di SMA 23. Berkati mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka hikmat ya Tuhan. Berikan kepada mereka penguasaan diri ya Tuhan, supaya mereka Tuhan tidak jatuh di dalam dosa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap pekerjaan orang tua mereka, supaya mereka dapat tercukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.